Tanya jawab seputar syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang viral berapa hari ini Ustaz, terkait dengan ucapan hari Natal itu ya, ada sebuah fenomena tersirat atau terselubung yang kita tangkap di sini. Sepertinya orang-orang yang memegang sebuah jabatan dan membawahi banyak bawahan ataukah dalam skala lebih besar lagi mungkin masyarakat atau rakyat seperti itu, mungkin saja dia merasa dia sudah paham terkait dengan itu, bahwa tidak diperbolehkan misalnya seperti itu untuk mengucapkan itu. Tetapi karena dia melihat bahwa dia mengambil jalan tengah istilahnya, sehingga dia terpaksa, mungkin ada sebuah sisi manfaat menghilangkan mudarat yang lebih besar, sehingga dia mengambil jalan tengah untuk mengucapkan itu. Nah, ini kita juga lihat di instansi-instansi juga seperti itu, dengan alasan untuk karena membawahi banyak bawahan, kemudian apalagi jabatannya itu semakin tinggi juga, terdiri dari beberapa pemeluk agama begitu ya, termasuk salah satunya Kristiani, Nasrani. Nah, sebenarnya apakah dalam hal ini ada istilahnya uzur gitu ya untuk seseorang yang seperti itu, karena dia melihat dari sisi mengantisipasi jangan sampai kalau dia tidak mengucapkan justru terjadi sebuah mudarat yang lebih besar, terjadi ketidaksukaan dari misalnya bawahannya, mengganggu soliditas timnya dan sebagainya. Apakah yang seperti ini itu diperbolehkan sehingga akhirnya mengambil jalan seperti itu, ataukah memang wajib tetap sesuai dengan syariat tidak diperbolehkan? Demikian Ustaz, syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Mereka orang-orang yang menempuh jalan seperti itu adalah mereka itulah yang disebutkan di dalam ayat ini. Di ayat 107 dari surat An-Nahl ini. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya alal akhirah. Oleh karena mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat. Dan sesungguhnya yang mereka pilih itu bukan jalan tengah, tapi jalan pinggir, dan kemudian mereka masuk ke dalam jurang. Ya. Jadi selalu perhitungan mereka adalah kepentingan-kepentingan duniawi. Tetapi kemudian mereka tidak memperhatikan kehidupan akhirat. Oleh sebab itu seorang kiai misalnya saat ini yang menjabat, ya, dia kemudian mengatakan bahwa kalau saya dulu itu adalah ya mengambil jalan tengah, katanya gitu kan. Saya mengambil jalan tengah, saya netral. Kemudian setelah menjabat lalu kemudian dia mengucapkan kata-kata, ada pernyataannya selamat hari Natal gitu. Sebenarnya jalan tengah yang dia maksud itu apa? Dia saat ini merasa tentram dan merasa tenang dengan pernyataan itu. Dan itu yang disebutkan di ayat sebelumnya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya tentram dalam keimanan, ini yang tidak mendapatkan azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin man syaraha bil kufri sadra. Akan tetapi barang siapa yang dadanya itu dilapangkan dengan kekufuran, dia merasa tenang, merasa tentram dengan perkataan itu saat ini. Ya. Jadi mereka inilah yang disebutkan di ayat 107 ini. Ya, mereka adalah al-maslahiyun, orang-orang yang selalu memandang dari maslahat duniawi. Dia lebih berusaha untuk mengambil
simpati dari orang-orang kafir daripada mengambil simpati dari orang-orang yang beriman. Jadi bisikan-bisikan seperti itu, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, ya, dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Ya, jadi itu adalah bisikan-bisikan syaitan yang dibisikkan kepada mereka. Kalau seandainya Anda tidak mengatakan dan tidak mengucapkan itu, maka kemudian Anda akan dikatakan, misalnya akan dikatakan radikal, Anda akan dikatakan fundamentalis. Maka ucapkanlah demi sebuah kemaslahatan. Iya, kemaslahatan dunia mungkin dia peroleh, tapi kemaslahatan akhirat akan berefek pada murka dan azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di ayat 106 di sini, fa'alaihim ghadabun minallah ya walahum azabun azim. Atas mereka murka dari Allah dan azab yang sangat besar. Ya. Wallahu taala alam. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.